Mas Bagas nggak kesini, Mbak? Tanya Naila pada kakak ipar yang tengah menyusui putranya. Sinta menarik nafas panjang, lantas mendengus dan mata tak lepas dari layar PP. Tadinya bilang tidak, Nay, ucap Sinta ringan. Naila turut merebahkan badan di sebelah Sultan. Bayi mungil itu nampak setengah terpejam, sedikit melirik saat Naila mencium pipinya, lantas mulai menyalakan telepon genggam. Kenapa? Tukas Naila dengan alis merapat. Sekilas Sinta nampak mengalihkan tatapan pada adik iparnya. Sejenak terdiam sebelum menghembuskan nafas berat. Katanya, Dolop tiba-tiba gak bisa jaga. Entahlah, Nay. Masmu itu kalau sudah berurusan dengan burung, aku dan Sultan pun sepertinya tak dilihatnya, ucap Sinta terhenti. Matanya terpejam dengan sudut bibir ditarik ke bawah. Aku tuh sampai habis akal, Nay, ngasih tahu masmu itu. Sampai ndak tahu juga mau marah dengan cara seperti apa. Capek, biarlah. Abaikan saja. Nanti juga sadar sendiri. Kalau sadar, imbuhnya mengambang, tak terarah. Naila diam dengan mata yang berkedip lambat. Ia nampak sesekali menarik nafas panjang. Namun itu terlalu lama hingga membuat Sinta menoleh, menatap iparnya dengan dahi berkerut. Nay, panggil Sinta yang hanya dijawab Naila dengan dengusan panjang. Kamu kenapa? Tukas Sinta, iramanya rendah. Naila berbeda, hari ini iparnya itu lebih sering menunduk dan tak banyak bicara. Nay, panggil Sinta kembali, melihat Naila yang memalingkan muka dan seperti mengatur kedipan mata. Aku tidak apa-apa, Mbak, hanya, ucapnya terhenti seketika saat mendengar suara bapak. Dua perempuan itu saling menatap cukup lama, lalu sama-sama menggeleng sebelum akhirnya berdiri setelah memastikan Sultan terlelap. Mereka berjalan beriringan, saling menyenggol siku pelan ketika sampai di ruang tengah, di mana Pak Handoko tengah duduk melihat televisi dengan menjuntai kaki. Naila nampak mengedipkan sebelah mata, mengisyaratkan, berjalan lurus ke dapur. Bu, panggil Naila pada Bu Sumarni yang nampak berdiri membelakangi. Wanita berbaju coklat muda itu menoleh, mengulas senyum dan kembali menunduk menyeduh secangkir kopi. Sultan, tanya Bu Sumarni tanpa menatap. Sudah tidur, Bu, sahut Sinta, berjalan di depan Naila. Bu Sumarni memutar badan dengan senyum terulas. Beliau membawa cangkir di tangan. Bapak nggak jadi nginap di sana? Tanya Naila. Matanya menyipit dengan kepala sedikit bergerak ke belakang. Melihat tingkah putrinya, Bu Sumarni hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Katanya tidak jadi, ucap beliau sembari berjalan, meninggalkan kedua anaknya berdiri mematung dengan mulut sedikit terbuka. Oh, sahut Sinta dan Naila bersamaan. Jadi periksa tadi, Pak? Tanya Bu Sumarni. Tak keras, namun tetap sampai ke telinga dua wanita yang tengah berjalan dengan membawa cangkir masing-masing. Jadi, Bu, jawab Pak Handoko singkat. Kembali diam dan menikmati acara kontes dangdut di saluran televisi berlogo ikan terbang. Lelaki berusia lanjut itu nampak duduk mematung dan tetap diam saat Naila dan Sinta turut duduk di kursi bersamanya. Sehat, tukas ibu kembali. Ia nampak menatap suaminya, menunggu cukup lama hingga menghembuskan nafas berat, sebelum akhirnya memilih turut menyaksikan acara adu vokal itu. Alhamdulillah, sahut Pak Handoko setelah lama terdiam, mengambil cangkir dari meja dan menghirup sebelum menyesapnya. Kenapa Bapak tidak jadi nginep? Kasihan Hanum, sedang hamil muda, tapi harus sendirian di rumah, ucap ibu ringan memaksa Naila dan Hanum saling menatap dengan dahi berkerut heran. Pak Handoko terlihat menarik nafas panjang, sejenak menahan sebelum akhirnya menghembuskan berat. Rencananya Bapak mau nginep di sana saja, kasihan Hanum, tapi dia memaksa Bapak pulang. Katanya kasihan sama ibu. Gak enak kalau di sana terus, jawab Pak Handoko. Beliau nampak tertunduk sebentar sebelum akhirnya mendongak dengan menggelengkan kepala pelan.
Hanum itu sangat baik. Dalam kondisi apapun, dia selalu ingat pada Imbo, ucap Pak Handoko, seketika memaksa Naila menatap iparnya dengan hidung berkerut dan telapak tangan menutup mulut. Sampaikan pada Hanum, Ibu tidak masalah. Kalau Bapak lebih sering di sana, Ibu mengerti kok. Wanita yang hamil memang harus didampingi suami, ungkap Ibu datar. Pak Handoko hanya tersenyum dan beberapa kali menganggukkan kepala. Ia menatap istrinya lama sebelum akhirnya menunduk meraih layar pipih yang menyala. Naila tersentak dan dada seketika bergemuruh gaduh. Putri Pak Handoko itu nampak menarik nafas panjang sekaligus malu. Sesaat setelah melihat wajah Hanum terpampang memenuhi handphone ukuran 6 inci itu. Hanum sehat kan Pak? Tanya Bu Sumarni kembali. Sangat tenang, atau mungkin berusaha bersikap tenang seperti yang Naila lakukan tadi pagi. Entahlah, namun jika memang hanya pura-pura, sungguh itu sangatlah sempurna untuk suatu kepalsuan. Alhamdulillah sehat, ucap Pak Handoko kembali terhenti sebelum akhirnya menatap istrinya dan tersenyum dengan wajah berseri. Alhamdulillah sudah memasuki 16 minggu kehamilan. 16 minggu? Potong Naila cepat. Matanya mendelik. Putri Pak Handoko itu segera menaruh cangkir ke atas meja, lalu melipat salah satu kaki dan duduk menghadap bapaknya. Pak Handoko menoleh, menatap putrinya dengan satu sisi mulut terangkat. Beliau nampak mendengus, lantas kembali memalingkan muka. Iya, 16 minggu, tandasnya, menekan setiap kata. Dengan tarikan nafas panjang, Naila kembali berucap tak sabar. Bapak tahu, 16 minggu itu 4 bulan. Pak Handoko terdengar mendengus keras dan dengan cepat ia jawab pertanyaan putrinya. You jelas tahu, hasil panen kita jarang rugi. Itu kamu pikir karena siapa? You karena bapakmu ini pandai berhitung, mengkalkulasi jumlah bibit, kebutuhan obat-obatan tanaman dan takarannya, biaya buruh, transportasi, kesediaan air. Apa kamu pikir gampang? Ibumu saja yang sudah tahunan ikut bapak belum bisa seteliti ini kok, ucapnya terhenti, kembali menghisap rokok yang terselip di jari kiri, lalu mengeluarkan asap dengan menghembuskan nafas panjang. Cuma ngitung bulan saja, mosok yo raiso, imbuhnya tertawa masam. Naila menggeleng dengan mulut sedikit terbuka. Putri Pak Handoko itu diam cukup lama, lantas kembali berucap dengan nada lebih rendah. Bapak dan Hanum menikah belum ada seminggu, dan usia kehamilannya sudah 4 bulan, ucapnya terjeda. Ia nampak menarik nafas panjang, dan dengan sangat berat menghembuskan melalui mulut. Apa bapak tidak merasa aneh? Tanya Naila lirih. Sekilas menatap bapaknya, lantas terpejam dengan dada bergemuruh. Kenapa merasa aneh? Jadi uang iku ojo kakean suunson. Pikirannya sing positif. Tapi kan orang wajar, Pak. Apa nih sing orang wajar? Bu dokter tadi sudah menjelaskan kalau usia kehamilan itu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Ucap bapak menggempu dan tiba-tiba terhenti. Berarti Hanum terakhir haid 4 bulan yang lalu. Tukas Naila cepat, memaksa Pak Handoko mendelik, tak suka ketika putrinya itu selalu memotong ucapannya. Iya, memang Hanum juga menjelaskan tadi pada dokter kalau dia terakhir haid 4 bulan yang lalu. Tandas Pak Handoko berirama tinggi, membuat Naila terdiam dan beberapa kali menarik nafas panjang. Apa Hanum juga bilang sama dokternya kalau dia menikah belum ada seminggu? Tukas Naila dengan dahi berkerut. Lah kenapa kok harus bilang begitu segala? Bapak, siklus haid setiap perempuan itu normalnya antara 21 sampai 35 hari, ucap Naila terhenti dengan tarikan nafas panjang, dan kedua alis yang terangkat menggambarkan bahwa dia sebenarnya dalam posisi sedikit tertekan, merana. Sungguh harus menjelaskan hal serumit ini pada bapak yang sudah setua itu.
Kalau Hanum sudah berhenti haid sejak 4 bulan lalu, itu artinya dia sudah hamil sebelum nikah dengan bapak. Jelas Naila, nadanya kembali lirih. Terasa betapa ia sangat hati-hati dalam memilih kata. Pak Handoko kembali mendengus dan mata mendelik. Kamu tahu apa? Makanya hamil dulu biar tahu seperti apa ngitungnya yang benar. Orang ngawur koyo ono.